Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Ngopi ngobrolin film. Aku mau kalem karena jujur aja film ini bikin saya otak gue gak jalan, nge-freeze gitu. Kenapa? Plot twist gila. Ah, BTW ada yang kedua baru tayang bulan Juli kemarin. Jadi mungkin keluarnya Januari. Dan itu bener-bener kayak movie terakhirnya Yuko Takeuchi sama Miura Haruma gitu. yang ini apa yang nanti rilis? Ya nanti rilis. Itu kan jatuhnya kayak syutingnya dibarengin ya antara part 1 sama part 2. Nah, itu part 2-nya tayangnya tahun ini, part satunya tayangnya tahun kemarin gitu. Jadi kalau nggak salah yang tema tahun ini di Singapura. Ada Dewi Sukarno juga. Yang Seru. main di sono. Iya, yang main di movie yang kedua. Nggak tahu deh bakal seperti apa itu endingnya. Menarik. Menarik tahu film ini. Aku juga sebenarnya asal download aja ya. Keren nih, pemainnya bagus-bagus gitu kan, ada pemain terkenal gitu ya. Terus kalau aku lihat dari posternya keren. Akhirnya aku tonton. Ini ada animenya juga, The Great Pretender namanya. Itu dibeli Netflix. Dan animenya itu enggak, lebih duluan ini The Confidence Man, baru anime The Great Pretender. Oke, kita hari ini mau nge-review The Great Pretender kan jadinya The Confidence Man GP. Oke. Gimana Pak kesan-kesan lo nonton film ini Pak? eh jadi sebenarnya pas awal-awal itu masih nggak ngeh ya, ini Hmm. film tentang apa. Hmm. Karena masih ngeraba-raba plot lah. Hmm. Jadi ini benar-benar jujur buta, nggak research, jadi langsung tonton, nggak research ini film tentang apa, sinopsisnya bagaimana, jadi langsung tonton. Buta, bener-bener buta, dan harus ngeraba-raba dulu buat nonton gitu di awal-awal nih film apa gitu, tentang apa. Dan setelah selesai nonton tadi sempat coba baca review beberapa artikel di internet. Ternyata nggak cuma ini, maksudnya Movie. dulu ada film-film sebelumnya gitu, jadi nggak cuma The Confidence Man aja. Jadi sebelum The Confidence Man itu ada lagi yang Yang perannya itu si Dako dan kawan-kawan itu. Um, gedek gue. Otak gue jadi gue nonton gitu, ini gimana ceritanya, ini gimana caranya. ya, dan menariknya Banget sih. ternyata di ini dikutip dari blog laboratorium.com. Jadi confidence man itu artinya Penipu. di kamus itu a person who trick other people in order to get their money, atau ya nipu lah, tukang tipu. So cocok sama filmnya. Jadi kupikir ini awalnya emang si protagonisnya ini adalah orang yang mencoba untuk menipu orang yang punya kedudukan, Gitu. betul, yang punya kedudukan gitu. Dan Iya. di sini posisinya si Yuko Takeuchi Miss Sherlock. sebagai Ryoru atau Ranryo. Rurio. Ya. Oh, Ranryo. Ya, Ranryo itu adalah seorang putri dari Hong Kong. di Hong Kong. Iya. Gitu. Jadi di awal-awal kita diarahkan untuk melihat bahwa si Dako grup penipu ini tuh mencoba buat mencuri sesuatu hartanya dari si Ranryo ini gitu. benar gitu. Dan di sini ada intrik-intrik kayak keterlibatan dari mafia Jepang yang mencoba buat mengganggu si Ranryo confidence ini. man-nya. Iya, confidence man ini. Ya, benar. Gitu. Jadi di sini ada tiga sisi. Jadi ada tiga pihak lah. Jadi pihaknya si confidence man, lalu pihaknya si mafia Jepang yang pengen ngerusuhin si confidence man ini sama Jesse. Dan ya betul, yang si Jesse ini karakter kunci lah di sini gitu. Iya.
yang dijadikan alat buat alat dan tameng buat si Ranryu dan Confidence Man ini gitu. Seru. aku nonton main blowing ya. Ini gimana ceritanya gitu kan. Jadi The Confidence Man ini karakter utamanya adalah Dako ya, seorang wanita independen dengan teman-temannya, rekan-rekannya, yaitu Boku sama Richard, bertiga awalnya. Nah itu akhirnya ketemu sama si Monako ini. Monako ini penyusup sebenarnya, penyusup dari kawanannya Jessie tapi masuk ke mereka gitu. Dan serunya adalah ternyata si Jessie itu mantan pacarnya si Dako. Walaupun nggak disebutin gimana ceritanya, cuman itu mereka awalnya itu kayak apa ya, yang gue nggak ngerti, yang gue nggak paham, mereka itu awalnya kerja sama gitu, tapi ternyata dibalik itu semua anjir ada sesuatu yang nggak bisa. Lo guys, lu mesti nonton, ini plot twist parah sih. Jadi awalnya tuh gue nggak ngira kalau endingnya begini loh, pasti cuman kayak gitu doang, kalah mereka, udah gitu kalah. Terus tiba-tiba apa ya, karena itu pingin ngambil uang sekitar 3 miliar kalau nggak salah ya, 3 miliar kan atau berapa sih, 3 miliar. Si Jessie itu diperalat sama si mafia Jepang ini untuk mencari tahu mereka. Otomatis mereka si Confidence Man ini ngambil umpan, yaitu si Ranryu ini gitu. Anjir, bikin rencana aja 5 bulan, gila. Gue gak paham mau film ini, asli gue gak paham. Tapi salah satu yang jadi bintang di sini menurutku tuh ya si Yuko Takeuchi sih. Karena walaupun part 2-nya juga ada dia kok. Enggak tahu walaupun mau ya, jadi mau kayak gimana endingnya. Ya walaupun di film ini apa ya, jadi sidekick ya. Jadi nggak jadi peran utama. Jadi gitu. kayak supporting role ya. Ya, tapi cukup puas sama actingnya Yuko lah. Dan ini actingnya Yuko tuh ciri khas banget, ciri khas banget lah, kayak apa ya, dingin. Yang dia tonjolin di waktu pas nonton di Michelle Rock itu, waktu pas si Michelle Rock lagi sombong, lagi lagi tinggi gitu loh. Apa istilahnya ya, sombong lagi lah gitu, meninggikan diri gitu kan ya gitulah, angkuh lagi angkuhnya sama si Watson. Nah itu actingnya si Yuko tuh pas di situ, si apa ya, ciri khas banget gitu, dari gaya sombongnya ala Tuan Putri itu, ciri khas banget. Kayak pas, kayak pernah lihat nih di Miss Sherlock kayak gini juga dia. Iya, di adegan mana ya, pokoknya ada gitu kan. Tapi di luar Yuko Takeuchi, semua apa namanya, semua aktornya bagus-bagus juga actingnya. Walaupun untuk to be honest ini jarang nonton genre drama ya. Karena kalau tapi nggak drama banget ini ceritanya, kayak gimana ya gitu. Iya, jenisnya kan dorama. Iya, kayak dorama sih. Nah, kalau aku pribadi tuh nggak apa ya, jarang nonton versi kayak gitu. Kayak nonton apa tuh, kalau drama Korea gitu-gitulah. Ini termasuk gitu kan, kayak kok dramanya aja versi Jepang gitu kan. Iya, drama Jepang sih jatuhnya ini. Iya. Aku nggak biasa nonton biasanya. Jadi kalau ngelihat orang acting pakai bahasa Jepang tuh kesannya karena kan biasa nonton anime yang beda ya. Iya gitu. Kayak beberapa kali pernah nonton drama juga di kayak adaptasi anime kan, ada yang versi live actionnya kayak. BTW yang jadi Jessie Eren Jaeger lah, yang Attack on Titan. Aku pikirnya tuh dia Lee. Tahu nggak? Dia Eren. Dia jadi Eren. Dia udah meninggal juga tahun ini, bunuh diri juga sama kayak Yuko. I see. Kupikir dia tuh Lee yang artis Korea di Indonesia, mirip. Emang iya ya? Mirip, coba ntar Lee yang biasa di yang dulu di kelas internasionalnya net.
Oh, kelas internasional tahu. Iya. Ya, itu kan ada Hmm. karakter ada tokoh namanya Lee yang dari Korea. Nah itu dilihat-lihat tuh mirip sama yang yang si Jesse itu. Jadi kayaknya Tapi pernah lihat di net. Jessie itu Ternyata bukan. Jessie sama Yuko itu meninggal tahun ini. Hmm. Pas banget eh, Miura Haruma itu meninggal di bulan Juli kemarin. Si Yuko meninggal September kemarin. Jadi apa ya? Hari ini tuh tahun ini tuh bener-bener banyak yang bunuh diri gitu loh. Makanya ini mungkin adalah film terakhir dari Yuko Takeuchi maupun Miura Haruma sebagai Jessie, karena apa ya, ya udah kayak gitu, tiba-tiba kepikiran sama ini film terakhir mereka gitu loh. Jadi ya menghibur, mind blowing, dan ceritanya cukup plot twist ya. Bisa diceritain nggak Pak dikit ceritanya gimana? Ya kan udah tadi dijelasin. Belum panjang, Gimana sih? belum panjang. Apa Gue ya, masih Mas? speechless waktu ya, aduh. Jadi guys, ya udah gue yang jelasin dah. Jadi guys, jadi mereka tuh kayak mereka itu mau menipu penipu gitu loh. Jadi sebenarnya tujuan mereka tuh bukan Ranryu, tapi si Jessie sama si mafia Jepang itu. Tujuan mereka utamanya itu benar-benar baru diceritain ulang tuh pas di endingnya gitu. Pokoknya intinya mereka tuh bertujuan untuk menipu penipu. Jadi biasanya kan orang menipu orang kaya, nah ini menipu penipu gitu. Cuma diceritain di awal ya memang target Nggak mereka kan dijelasin gitu kan, dari sebelumnya kan target mereka emang pengen menipu orang yang lebih kaya ya. kayak businessman kan. Hmm. Diceritain juga tuh beberapa kali dia berhasil nipu yang orang berpengaruh gitu. Nah di sini ternyata ya apa ya kayak mereka duel sama si mafia Jepang yang pengen memperebutkan berlian. Wah, berlian yang seharga 3 miliar. Oh, berlian 3 miliar tapi buatan hasil tangan sendiri. Oh iya, BTW itu kamu kalau sadar sesuatu, kamu nyadar gak? Apa? Siapa yang jadi pembuat berlian? Tahu kan udah dijelasin di apa? Apa? Ada di ending ceritaan ada. Siapa yang jadi ini berlian? Ayo, pembuat berlian siapa? Ada lah di tulisannya di berliannya. Orang Sunoguri yang bikin. Mana ada Sonoguri? Ada nih. Serius, kamu buka nonton endingnya deh. Waktu sidang. Oh iya. Sidako. Oh iya. Oh iya itu orangnya ya. Iya itu Sunoguri tau. Gue ngakak. Oh iya mirip ya. Tadi emang rada ini kayaknya Sonoguri nih. Tapi dilihat kok begini mukanya. Sunoguri tau. Dan aku juga kaget pas jadi mereka tuh jalannya tuh kayak gimana ya, mereka tuh memperlihatkan sisi kecewa mereka dulu, sisi gagalnya mereka dulu. Jadi pas udah di helikopter baru lepas semua. Dah. Anjir. Gue pas di situ adegan, ini gimana ceritanya kok dada. Tapi mereka ini sih mereka fair sih. Mereka nyeritain nyeritain apa kenapa bisa begitu. Kan kadang ada film plot twist yang tapi malah plot twistnya tuh bikin penonton bertanya-tanya nih maksudnya apa, dan akhirnya penonton berteori sendiri gitu. Tapi mereka fair gitu, alurnya tuh mereka ngejelasin plot twistnya maksudnya apa gitu. Diceritain ulang dari pas selesai scene yang di rooftop itu. Tapi yang nggak aku habis pikir si Ranryu-nya itu juga jadi dari confidence man juga. Yang aku gak habis pikir si Ranryu-nya juga komplotannya mereka, anjir. Gua kira
Dia beneran seorang tuan putri dari Hong Kong. Karena kan kelihatan dia emang ngawal banyak, terus nyewa rumahnya besar, itu kan kelihatan banget gitu loh. Taunya satu komplotan. Bahkan suaminya juga itu ternyata si Richard. Mind blowing gua, sumpah. Yang gua nggak habis pikir ya, ngasih tiket pesawat itu loh, bayangin. Itu sampai segitunya, anjir. Itu ngabisin duit berapa buat bikin film itu, gila. Gila gak sih kalau dipikir-pikir, bikin film kayak gitu berapa habisnya, anjir. Tapi gini deh, untuk seorang produser sih gak apa-apa, tapi kalau kita lihat sebagai mereka kan penipu ya, si Dako and the Gang itu kan penipu kan. Dako, Boku, Richard itu menipu. Uang mereka kan gak akan sebanyak itu buat anjir sih. Buat nyewa rumah berbulan-bulan, rumah orang kaya lagi, apalagi pengawalnya banyak, pacuan kuda, anjir. Ya itu kan dibiayain sama si Rio tadi. Kan dia juga penipu dari komplotan. bukan si Putri beneran. Komplotannya dia waktu di ending ada. Iya, dia tapi levelnya kan udah di atas. Kan dijelasin juga. Dia tuh lebih di atas dari seniornya si apa? Haru ya. Dako. Oh, iya senior kan ada Dako, terus yang senior tuh yang udah tua. Haru nggak salah. Yang mana sih? Richard. Yang mana? Oh, Richard namanya. Boku. Oh, Boku Richard. Iya dong bener, Boku. Richard. Boku mah yang itu, yang satu lagi yang cowok. Yang mana yang Ikemen. Nah, oh, itu. iya berarti Richard. Iya. Iya, di Itulah. atasnya emang. Tapi yang aku nggak habis pikir tuh, jadi mereka tuh dari awal tuh udah nyeting kisah, terus mind blowing sih aku pas nonton. Ternyata si Richard kok Okinawa ternyata ada urusannya. Oh, ternyata si Dako ke kafe ada urusannya gitu loh. Jadinya akhirnya gue paham ternyata yang kita kira penonton yang nyeting kisahnya itu adalah si Jesse and the Gang, tapi ternyata di balik itu si Dako and the Gang. Iya. Gila sih. Dia one step ahead lawannya. Iya, otaknya gimana ya? Jalannya gimana ya biar bisa kayak gitu ya? Wah, gue kayak harus punya trik kayak gitu tuh Buat nipu. Iya, serius. Siapa tahu ada duda keren kan gitu. Nah, Ini nomor polisi bener kan ya segini ya? Terus mereka sampai nyewa rumah sakit palsu lagi ya. Anjir, rumah sakit palsu. Apalagi tuh yang palsu. Rumah palsu. Anjir. Itu bukan Jepang loh, itu Hong Kong loh ya. Hong Kong ya. Notabene luar negeri ya. Itu kalau di Indonesia mungkin sekalian nyewa ini Vidi Aldiano. Anjir ya. Enggak, Soalnya Vidi Aldiano, soalnya kan gue. ini. Soalnya kalau Vidi Aldiano dia ini penyanyi cinta palsu. Oh, cinta palsu. Betapa aku mencintai dirimu karena untuk status palsu nih. Status palsu setengah hati. Tapi gitu. ya Itu nyewa Vidi Aldiano mereka. Tapi yang gak aku habis pikir ya, jalan ceritanya sih cukup unik. Beda dari drama Jepang. Kalau kamu kan mungkin nggak pernah nonton drama Jepang. Selama ini aku nonton drama Jepang, aku nggak pernah menemukan cerita seperti ini gitu. Ini kayak jatuhnya kayak apa ya, kayak kelompok mafia gitu, terus penipu ketemu kelompok mafia gitu loh jatuhnya. Ini bukan drama-drama Jepang seperti pada umumnya yang romance kayak drama Korea gitu-gitu. Kalau biasa nonton drama Jepang tuh yang ini, yang misalkan ada cewek cantik terus tiba-tiba dideketin sama cowok. Terus
Terus ntar berujung di berujung nanti dekat-dekat berujung di tempat lain gitu. di itu ya, di namanya bintang malam itu ya. Iya. BTW Terus ntar muncul lagi orang udah tua, ya kan, kakek mertuanya, Sugiono bukan? mertuanya ternyata tahu kalau anaknya pacaran, terus ngebolehin tinggal di rumah. Nah, ntar pas mereka udah malam udah tidur, nah mertuanya ini apa Itu kayak jalan. anime hentai deh yang aku tonton. Aduh, otak gue udah malam udah makin aneh ya. Lanjut ah, buset deh. Jadi si Dako and the gang itu mereka udah jadi penipu nyamar lagi gitu loh. Udah jadi penipu nyamar pula. Nyamarnya jadi peramal. Itu lucu banget. Iya, ya namanya penipu. Tapi Gimana sih? tapi lucu. Nyamarnya kan jadi peramal. Abis itu si Ranryu juga komplotan di mereka gitu loh. Kocak anjir kalau dipikir-pikir. Kong kali kong ya, Kalau kali komnya gila keren banget. Kayaknya gue butuh biar- rekan kayak gitu sih. biar penyusup yang ada di apa kelompok confidence man ini percaya gitu kalau ternyata ada something gitu kan. Iya. Makanya dia ngebocorin yang ke si mafia tadi. Nah, ternyata yang mafianya ke bawah arusnya si confidence Si man. Dako and the gang gitu loh. Gila sih kalau aku bilang otaknya itu di mana gitu loh. Bahkan Nggak punya otak aku tuh ya. nggak kepikiran sampai sana gitu loh. Oh, yang nggak punya otak kamu berarti. Lihat kau ya. BTW yang animenya itu udah ada di Netflix tuh bagus juga loh. Hampir sama tapi beda. Lebih internasional. Kalau ini kan lebih kayak Jepang, Hong Kong, Singapura gitu-gitu. Kalau itu lebih kayak Inggris, terus timelinenya di Los Angeles gitu. Seru sih. Dan gue suka sih drama ini. Sumpah suka karena menurut aku juga menarik untuk ditonton, dan buat teman-teman yang nggak suka plot twist yang berat tapi pingin nonton film berat, kayaknya ini cocok. Ngerti gak sih maksud aku? Berat sih kalau menurut aku untuk orang-orang yang maksudnya ada romansanya, ada actionnya gitu, ada mikirnya gitu. Sebenarnya ini cocok buat ya anak SMA kuliah gitu loh, yang jatuhnya pingin nonton film tapi nggak mau cerita yang berat tapi nggak mau ringan juga, jadi sedang-sedang aja gitu. At least ya bagus, dan cerita ini lumayan menghibur. Aku justru nungguin buat part 2-nya nih, soalnya part 2-nya ini ada timeline-nya kan di Singapura. Terus habis itu ada Dewi Sukarno, terus ada Yuko Takeuchi, Miura Haruma itu masih. Terus ya kali melawan si Jessie lagi. Nggak tahu lagi tuh mereka ngapain lagi tuh, bikin cerita, bikin kasus apa lagi gitu loh. Kayak bakal lebih seru sih, soalnya dari trailernya tuh lebih wah, dan lebih kayak ada kayak premier, ada kayak apa ya, kalau di Conan tuh apa sih kalau misalnya ketemu ada event-event acara orang kaya gitu loh. Iya, iya. Apa sih namanya? Dinner, galeri dinner. Iya, ada galeri dinner. Parah, sampai segitunya. Soalnya kan mungkin yang mereka targetin Dewi Sukarno kali ya. Iya, tuh orang berpengaruh tuh di Jepang juga. Nah, makanya kali dari Wikipedia aku juga lihat kayak yang part 2 ini kayak lebih kayak wah, dan ini kan bagian penutupnya dari part 1. Jadi lebih kayak aku nungguin gitu. Baru tayang di Jepang bulan Juli kemarin, soalnya kan sempat kena break corona kan. Harusnya tayang bulan Mei, sama kayak Conan April dong. yang harus diundur karena koronce gitu. Kalau ini diundurnya cuma berapa bulan, paling Desember Januari udah ada. Aku langsung pingin download tuh nonton, soalnya kepo banget, soalnya penasaran si Jessie tuh ntar
masuk penjara atau si Dako yang menang gitu, yang kalah gitu loh. Menarik. Soalnya kan kita nggak tahu siapa yang menang, karena mereka juga masih melanjutkan itu si mafia Jesse, Dako itu kayak masih beradu gitu loh, masih kayak inget kan yang di surat terakhir? Iya. Itu kayak Surat masih kecil, iya, surat akhir untuk Tuhan. surat surat cinta dari Dako untuk si mafianya itu, bos mafianya. Itu beneran masih kayak berlanjut, makanya gue kepo. Gitu sih, penasaran sih. Entah apa jadinya, apakah siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang bakal berakhir di penjara, kan kita nggak ada yang tahu, mungkin ada yang di penjara gitu kan, gitu sih ya. Menarik. Udah. Udah, apa kamu Pak, menurut kamu film ini gimana? Kamu mau nggak pernah nonton drama emang? Ya so far entertain sih. Lumayan entertain. Sempat boring di awal-awal karena masih ngeraba kan? Iya benar. Karena untuk aku sendiri masih ngeraba nih film-film. Ini film maksudnya apa? Cerita ini tentang apa gitu. Jadi ada miss-nya gitu. Ada yang sedikit alur yang miss, dan untungnya dijelasin ulang kan waktu pas menuju ending kan diceritain lagi dari awal. Gimana karena bisa seperti biasanya ini, gimana kayak bisa gitu. seperti itu gitu. Ya itu ya maksudnya nggak semua film berplot yang ada twistnya itu menjelaskan hal yang seperti demikian gitu. Kadang-kadang mereka cuma meninggalkan kesan, wah ini plot twist begini, tapi penonton tuh dibiarkan mikir, ini maksudnya gimana ya, kok plot twistnya gini. Jadi nggak fair gitu. Jadi seakan-akan keputusan alur filmnya seperti apa itu diserahkan kepada penonton. Ya walaupun itu sah-sah aja, tapi lebih ya ini menurutku fair karena penonton dijelasin, dan memang dari clue-cluenya juga ada yang ya semua penonton kan udah tahu gitu sepanjang cerita dikasih clue, dan mereka tinggal ngebeberin aja nanti di ending. Tapi menurutku tapi menurutku sebuah film yang bagus itu bukan film yang digembor-gemborkan plot twistnya. Maksudnya gini, sebuah film plot twist itu akan menjadi plot twist ketika kita tidak tahu bahwa film itu plot twist, tahu nggak? Nah kalau ketika kita tahu film tersebut sudah plot twist atau plotnya melenceng lah, itu udah bukan lagi disebut plot twist. Jadi lebih film yang plot twist itu ya ketika kita nonton itu fresh, kita nggak tahu alurnya seperti apa, dan kita dibiarkan menerka sendiri alur kedepannya seperti apa dengan experience saat nonton, tanpa harus dijelaskan bahwa film A adalah film plot twist, dan plot twistnya gimana biar kamu sendiri yang nonton. Jadi seakan-akan kita sudah berekspektasi bahwa kita bukan lebih fokus ke alurnya jadinya, tapi kita lebih fokus untuk mencari ini plot twistnya di mana. Jadi itu udah nggak lagi plot twist, tapi kita mencari celah gitu, mencoba untuk mencari celah di mana filmnya ini akan alurnya akan berbalik. Jadi menurutku iya berbalik banget sih, emang berbalik. Iya. Jadi menurutku lebih cocok ditonton ya ketika kalian sama seperti aku lah posisinya, nggak tahu apa-apa gitu. Jadi pas memang alurnya ini nggak cuma untuk di film ini aja, tapi untuk di berbagai film ya. Jadi lebih baik memang ditonton dalam kondisi yang fresh gitu. Ya silakan aja kalau misalkan emang pengen survei dulu pengen nonton atau gimana, itu hak masing-masing. Tapi udah dijelasin di awal yang mereka bilang bertiga, apa yang kalian lihat belum tentu apa yang kalian lihat gitu loh. Itu udah dikasih clue gitu. Ya kalau menurutku pribadi gitu sih, sebuah film yang bagus ketika kita nonton ya dari experience kita sendiri lah. Jadi
menunggu part 2. Masih mau lanjut part 2 gak? Let's see ya. Gila sih, keren sih, kayak bakal bagus nih karena penutupan ceritanya gitu. Gitu sih. Oke, aku ngasih rating berapa ya? 7,5 lah. Kamu berapa? Berapa ya? Mungkin 7. Kenapa? Karena nggak apa ya efek dari baru pertama nonton tanpa tahu ini film apa dan kurang ngena gitu apa bagian alurnya ya, walaupun yang kena tuh cuma entertainnya aja menurutku, karena Buat hiburan. film ini kan dikemasnya fun kan, kayak banyak jokes juga jokes Jepang lah. Kalau kalian kalau kalian berekspektasi jokesnya kayak anime beda. Dasar lu itu nggak gitu. Jadi jokes ala Jepang yang kadang bikin ketawanya tuh bukan bikin ketawa ngakak tapi ketawa kayak hehe gitu. Jadi karena dikemasnya dengan tone yang cerah, dengan tone yang fun. Jadi selama nonton tadi tuh hanya dapat sisi entertainnya aja. Jadi untuk alurnya walaupun Ya, memang bisa dibilang bagus, tapi ya kalau menurutku so-so lah, nggak sewah apa yang dipikirkan gitu. Jadi aku nonton part 2 gitu. Jadi menurut kamu kalau film ini lebih enak dikasih tone-nya tuh tercerah atau biasa aja, atau agak-agak dark atau gimana? Ya pas sih lah, tetap aja begini gitu, karena kan udah track recordnya begitu film ini, film-film penipu gitu. Karena emang film-film yang tricky itu harusnya memang dikemasnya tuh dengan entertain. Contoh film apa ya? Ini kan kayak kayak acara sulap gitu loh. Sulap itu kalau dikonsumsi bisa dikonsumsi dikemas dengan kemasan yang gelap gitu, itu bisa. Tapi lebih berwarna kalau adegan sulap itu dipraktikkan dengan tone yang cerah gitu. Dan ini ibaratnya ini kayak adegan sulap aja filmnya gitu. Jadi emang lebih cocok di ini dengan cerah gitu tone-nya. Oke. Emang aku setuju. Oke, let's see, kita akan melanjutkan yang part 2 nya nggak tahu kapan. Nanti mungkin bulan Januari. Oke, udah gitu aja ya hari ini. Thank you guys, semoga kalian suka review kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bagikan ke teman-teman kalian kalau kalian suka. BTW ini aku nitip pesan buat teman aku, namanya Kak Heri yang mau nonton Confidence Man GP, nonton review ini dulu ya, baru nonton. Oke? Dan bela sungkawa buat pemain karakter di Confidence Man ini, Yuko Takeuchi dan Miura Haruma, pemeran Jessie dan Ranryu. Semoga amal ibadahnya diterima sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kita rest in peace, okay? And thank you Alpha, and see you guys in next video. Bye.